Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Puber Pemuda Bersuara? Nah, dalam Puber episode perdana ini saya Ko Anam akan menghadirkan sosok milenial yang sangat sudah familiar di Kabupaten Lamongan. Banyak perbincangan-perbincangan yang akan kita bahas, baik mengenai tentang milenial, mengenai tentang UMKM, dan pasti ini akan sangat bermanfaat bagi Sobat Puber dimanapun Anda berada. Nah, tentu Sobat bertanya-tanya siapa yang akan dihadirkan dalam Puber episode perdana ini. Tetap di Puber Pemuda Bersuara. Oke rek, ojo ndelok channel iki yen awakmu durung puber. Baik, Cak Kafid, selamat datang. Terima kasih. Salaman sih, Cak. Siap. Gimana salamannya kalau pagi Gini ya, salamannya. Gini. Oke. Ini lambang kekuatan. Oh, Oke, Cak Kafid, terima kasih sudah mampir di studio Ansor sekarang ini. Memang sebenarnya aku mengabari Cak Kafid ini memang agak mendadak sih. Iya, Cuman ya memang ini adalah tuntutan dari beberapa followers Ansor sekarang meminta agar tema pertama itu dihadirkan tema-tema yang bisa mereka adopsi, bisa bermanfaat dan imbasnya langsung ada. Nah, sosok Cak Kafid ini menurut saya adalah sosok yang pas untuk kami hadirkan di episode pertama ini. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan Cak Kafid yang sudah kita himpun, sudah kita rangkum dalam sebuah materi yang akan kita bahas pada Puber episode pertama ini. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu. Siap. Kita ngopi dulu. Namanya Puber ya? Iya, Pemuda Bersuara. Oke, siap. Kita ngopi dulu. Biasanya kopi tanpa gula. Artinya? Nggak pernah pakai gula. Oke. Tapi memang sebenarnya tim kreatif ini gimana ya? Ini kan temanya milenial. Iya. Kenapa direktur menyuguhkan nama Anda? Anda merasa milenial tak? Jadi gini, menurut penelitian. Kan sudah tua Anda ini. Bukan. Milenial itu, iya. Menurut penelitian itu yang lahirnya antara tahun 81 sampai 97. Sampai 97. Iya. Jadi saya 83, masih milenial. Masih milenial. Iya. Padahal bagi saya enggak sih. Nah, sebelum ke situ nih, mumpung saya bisa live sama Cak Kafid. Iya. Satu ngefans dengan Cak Kafid. Kenapa? Ini banyak yang bertanya baik di IG saya, di Facebook, di WA. Iya. Kok bisa sih seorang Ko Anam ini memandu acaranya Bang Sandiaga Uno? Oh, nah iya. ini sekarang saya buka, saya nggak akan cerita prosesnya gimana, tapi yang ngasih jalan saya bisa nge-MC Pak Sandiaga Uno adalah Cak Kafid. Tepuk tangan dulu untuk Cak Kafid, luar biasa sekali. Cak Kafid, akhir-akhir ini saya lihat aktivitas Anda banyak kesana kesini untuk bisa mendatangi milenial. Iya. Yang saya tahu Anda mencoba untuk mengajak milenial ini untuk bisa berdikari secara ekonomi. Iya, harus. Nah, yang bikin aku bertanya kenapa sih Cak Kafid ini memilih target iki arek-arek nom-noman kudu dan tangi gitu loh. Iya. Padahal yang Cak Kafid lakukan itu kan arahnya kan ke, kalau nggak salah, ke budidaya ayam. Iya. Dan itu sangat-sangat membutuhkan energi yang sangat luar biasa, baik finansial maupun SDM. Cak Kafid apa sih? Jadi begini, kenapa kok sasarannya itu milenial? Memang kembali kepada yang tadi yang disampaikan Mas Anam. Jadi milenial itu menurut penelitian itu yang lahirnya di tahun 81 sampai 97. Oke. Itu satu. Nomor dua, kenapa harus milenial? Karena begini, milenial itu yang lahirnya tahun 81 sampai 97 itu rata-rata hari ini hampir 24 jam itu dia pegang gadget. Iya. Entah itu game, entah itu apa ya. Nang WC go ini. Pakai HP. Iya. Terus lanjut. Artinya apa? Yang bisa dilakukan lewat gadget itu banyak. Hal-hal yang positif itu banyak. Oke. Sedangkan hari ini gadget ini nggak luput dari kalangan milenial. Itu satu. Nomor dua, milenial itu masih punya energi yang besar. Artinya
masih punya semangat yang tinggi. Tinggi. Cuman generasi milenial ini biasanya generasi yang sukanya dia ndak mau bahasane wong Jawa gak gelem soro-soro. Nah, betul. Aku kerja ngene gitu. Nge-game misalkan. Sehari juga nge-game aja gitu. Oke. Kan gitu. Maka di sini ada harapan saya secara pribadi dan teman-teman untuk mengajak kaum milenial bagaimana milenial ini menjadi pengusaha muda. Pengusaha muda. Itu, ya. Nah, cuman di sini yang kadang ada di pikiran saya, kenapa sasaran Cak Hafid itu milenial? Padahal kalau bisa berdikari secara ekonomi itu Cak Hafid, paling tidak yang tidak bisa kita pungkiri adalah pembiayaan. Iya, betul. Ini adalah fakta dan realita. Iya. Mungkin Cak Hafid ketika turba banyak menemui itu. Iya. Aku terus ngene iki piye, Cak? Modalku apa? Nah, Jamin apa yang Anda bisa yakinkan kepada milenial itu untuk ayolah gak apa-apa, yang penting gerak dulu. Iya, jadi begini, saya mencoba untuk menggugah rasa semangat untuk berwirausaha milenial, karena bagi saya milenial ini adalah usia-usia yang sangat produktif. Namun di sisi lain milenial ini kan punya yang disampaikan Mas Anam, mungkin ada faktor aku gak duwe modal, dan lain sebagainya. Kami mencoba untuk mengajak milenial itu berwirausaha. Kebetulan bidang saya itu adalah kalau teman-teman milenial sudah pasti tahu, bidang saya ini ada peternakan. Nah, ada dua jenis peternakan yang alhamdulillah kami kembangkan. Yang pertama adalah ayam broiler. Ayam broiler itu ayam potong. Nah, itu. Nomor 2 yang baru kita kembangkan ini adalah ayam joper. Joper itu singkatan dari Jawa Super. Ya, yang hari ini menjadi favorit sebagai ganti ayam Jawa. Kan ayam Jawa kan langka ini, artinya kan jarang orang budidaya ayam Jawa. Akhirnya sekarang ada varietas baru, ada jenis baru, yaitu silangan dari petelur sama ayam Bangkok, namanya joper. Itu yang kita kembangkan hari ini. Karena saya juga dapat info dan saya mikir, aduh, Cak Hafid ini gendeng pol. Gimana maksudnya gendeng pol? Mau buat program satu desa satu peternakan. Iya, satu peternak. Itu serius atau hoax itu berita itu? Itu serius. Serius ya. Jadi begini, untuk yang satu desa satu peternak itu kita fokusnya di ayam joper. Kenapa? Karena satu joper itu karena ayam Jawa, jadi kita tidak perlu terlalu besar bikin kandang. Itu satu. Nomor 2, karena ini ayam Jawa, seperti yang dulu orang tua kita pernah pelihara mungkin, dia nggak ada bau yang nggak enak gitu. Dari kotoran. Artinya tidak mengganggu lingkungan tetangga, lingkungan rumah tidak terganggu itu loh. Itu nomor 2. Kemudian kenapa joper? Karena kecenderungan merawat ayam joper sama broiler itu lebih mudah merawat ayam joper. Ayam joper itu kelebihannya dia daya tahan tubuhnya kuat, seperti ayam Jawa yang biasa dibudidayakan oleh orang tua yang dulu. Ya. Tapi program itu menurut Cak Hafid apakah pangsa pasarnya nanti bagaimana itu? Kan kalau kita hanya beternak tanpa kita juga melihat pangsa pasarnya joper itu tadi kan nanti sia-sia juga. Iya, marketnya. Marketnya bagaimana itu? Jadi yang terpenting memang market, itu nomor 1. Ketika kita punya satu usaha kemudian marketnya tidak jelas kan menjadi sia-sia. Iya, menjadi sia-sia. Akhirnya tidak bisa berkembang kan seperti itu. Jadi begini, kita sudah kerjasama dengan market joper, di mana joper itu diolah menjadi bahan olahan. Alhamdulillah kita sudah mulai jalan dan sudah ada sekitar 11 peternak. 11 peternak. Kita sudah mulai ini.
Di Lamongan apa di luar? Kita coba di Kecamatan Sekaran sendiri. Ada. Iya, ada. Dikelola oleh milenial, pengusaha muda milenial. Pengusaha muda. Iya. Oke. Kita fokusnya di milenial. Di milenial. Iya. Tapi ya kembali ke tadi Cak Kaffi, Iya. bahwa satu desa satu peternak ini dibilang realistis dibilang enggak. Enggaknya bagaimana? Kalau aku mikir gini. Iya. Kalau memang satu desa satu peternak ayam, apa bisa Cak Kaffi itu mengakomodir semua itu? Mestinya kan harus ada pihak-pihak juga yang ikut terkait. Iya. Alhamdulillah sebenarnya saya secara pribadi disupport sama kakak yang kebetulan menjadi ownernya PT SUP kan itu. PT SUP. Betul. Jadi sebenarnya SUP itu lebih fokus di ayam broiler. Nah, sedangkan Chopper ini kita kembangkan untuk membantu teman-teman, artinya kita harus memberikan mitra kepada teman-teman yang kebetulan mungkin bisa dikerjakan oleh istrinya yang sedang di rumah sebagai ibu rumah tangga, itu bisa. Jadi perawatannya enggak ribet. Enggak seribet yang kalau kita lihat peternakan itu harus ada alat ini enggak. Betul. Enggak. Ini kalau Chopper biasa. Biasa ya. Ibu rumah tangga, ada yang Sugiyo itu sudah ada peternak saya. Chopper juga, itu ibu-ibu. Dan alhamdulillah sekarang usianya sekitar 50 hari. 50 hari. Untuk Chopper panennya itu usianya 60 hari. Iya. 60 hari itu target kita di berat badannya atau istilah di ayam itu BW. Itu 1 kilo. 1 kilo. Iya. Satu ayam itu usia 50 hari 1 kilo. 60 hari. 60 hari 1 kilo. Iya, rata 1 kilo. Kalau usia panen gitu berapa kilo biasanya? Biasanya 1 kilo sampai 1,2. 1,2. Dan yang saat ini Cak Kaffi kerjakan itu rata-rata setiap panen itu estimasi berapa? Jadi begini. Iya. Itu kan sifatnya kita membantu teman-teman. Jadi kita harus pilih-pilih ini, ya mohon maaf. Jadi kita didik, kita ajarin, kita latih untuk berkomitmen kan itu. Kenapa? Karena ini kan kita murni bantu ke teman-teman. Artinya begini, misalkan ada teman yang punya lahan misalkan, kemudian teman kita itu hanya kita mintai untuk bangun kandangnya saja. Bangun kandang. Iya. Keperluan yang lain? Keperluan maksudnya kandang itu kan otomatis ada tempat pakan misalkan. Dan itu nggak besar. Kalau kita hitung mulai 0 bikin kandang itu habis 7 juta. Sekitar 7 juta. Kandang saja. Kandang saja. Okay, dan lanjut. Itu kan untuk jangka waktu yang lama. Terus kita kasih ayamnya, misalkan satu kandang itu target kita kan 1000, minimal 500. Kenapa kok minimal 500? Karena hitungannya begini, per 1000 ekor ayam itu teman-teman mendapatkan 5.200 per kilo daging. Per kilo daging. Artinya misalkan estimasi panen itu bobot 1 kilo untuk 2 bulan, 60 hari, maka teman-teman peternak itu mendapatkan sekitar 5 juta. Sekali panen? Sekali panen. Itu biaya perawatan, pakan, dan lain-lain bagaimana? Itu sudah kita semua yang cover. Kemudian kalau ada resiko, Cak Kaffi? Kalau ada resiko begini, kita kan ada grupnya. Jadi nanti kita update laporan. Kalau ayam itu matinya itu karena virus, karena penyakit, itu kan nggak langsung mati semua. Kita antisipasinya itu vaksin. Hari ini kan usia 4 hari kita vaksin, usia 10 hari kita vaksin, usia 15 hari kita vaksin, usia 20 hari kita vaksin. Dan itu Cak Kaffi terus mendampingi di fase-fase itu ya? Iya, kita ada pendampingan sendiri. Ada pendampingan. Kalau tingkat kerawanan dalam arti resiko itu tinggi nggak sih? Untuk Chopper enggak ada. Enggak. Taruhlah kita sudah ada 11 peternak. Dan ada satu yang sudah panen, proses panen ini. Alhamdulillah di usia 2 bulan atau 60 hari itu sudah bobotnya 1 kilo, ada yang 0,9 cuman sedikit, 0,9, 1 kilo sampai 1,2. Nah itu tingkat kematiannya kecil. Jadi kematian kecil ketika di box kita lagi nurunin anak ayam itu biasanya DOC namanya. Nah itu
kadang kan ada ayam anakan yang kecil itu keinjak sama teman-temannya Teman-temannya itu ya. mati, kan? Iya, karena satu box itu kan 100. Oke. Nah, yang mati hanya di box itu. Oh. Setelah ditaruh di kandang itu sampai panen itu enggak ada yang bahkan Kecil lah ya, kecil kemungkinan kecil, itu. berapa persen, cuma kematiannya 1 sampai 2 ekor. Gitu ya. Maksimal ada kemarin yang agak kesalahan memanage, maksimal mungkin 10 sampai 15 ekor. Oh. Dari 1.000 ekor ayam Iya, gitu. iya. Bibit itu tadi ya. Iya. Kemudian setelah panen kita nggak usah cari market lagi, diambil sama Cak Hafid berarti. Iya. Oh. Kita yang ngambil. Berarti cukup mudah dong kalau gitu. Iya. Makanya saya bilang gini, aduh. Mas Anam juga bisa nih. Iya, makanya aku bilang iki temen taga info ini, satu desa satu peternak ayam. Terus gimana Cak Hafid kalau sendiri bisa nggak mengakomodir seumpama nih setiap desa benar-benar mengajukan ayo Kak, entah itu dari Karang Taruna, entah itu dari kelompok UMKM kan? Iya, bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, misalkan gini Kak, oke. Ketika saya berniat ingin join di situ, langkah awal saya yang harus aku persiapin apa? Otomatis nomor 1 adalah lahan. Kalau sudah punya kandang pembesaran, berarti kan harus punya kandang dulu itu. Kemudian kita cek, kita lihat spek kandangnya itu bagaimana. Kenapa? Karena kita keberhasilan berternak ayam itu ada di manajemennya. Sekali manajemen itu tidak dilakukan, maka keberhasilannya nanti bisa jadi ada hal yang tidak maksimal. Kenapa nggak pada saat proses pembuatan kandang itu kenapa nggak didampingi juga? Maksudnya dikasih arahan, oh ini sudah seperti itu. Kita kasih speknya, kita kasih gambarnya. Kalaupun sudah ada rumah-rumah tua yang mau dipakai itu bisa. Jadi ayam joper ini enak. Sangat mudah sekali. Pangsa pasarnya juga. Kita sebagai peternak nih ya nggak usah bingung. Aduh, gini panen tak dol nanti. Udah diambil sama Cak Hafid. Sudah diambil. Cak Hafid, saya pernah mendengar cuitan jenengan di media sosial berkaitan. Sambil ngopi nggak apa-apa? Boleh sambil ngopi. Oke, kita ngopi dulu. Santai aja. Standby soalnya. Oke. Terus Cak Hafid, saya pernah membaca tweetan Anda di media sosial waktu itu mengeluh tentang ini harga ayam kenapa sih nggak bisa stabil gitu. Pernah Cak Hafid itu sampai membagi-bagikan saya lihat itu, saya mengikuti di media sosial itu. Pernah. Artinya menurut Cak Hafid apa yang salah dari regulasi yang ada? Sudahkah ini mengcover kebutuhan, mengcover semua permasalahan dari petani ayam itu tadi? Jadi begini, itu untuk jenis ayam yang broiler. Jadi kenapa kita kok kembangkan joper? Karena joper itu harganya relatif stabil. Dia kan ayam Jawa ini. Nah, harga di pasaran relatif stabil. Nah, kenapa kok kita sampai bagi-bagi ayam itu jenisnya jenis yang ayam broiler. Jadi begini, itu kan sebenarnya ada kebijakan pemerintah. Sebenarnya sudah ada Permendak nomor 18 kalau nggak salah, tahun 2007 kalau nggak salah. Itu sebenarnya pemerintah sudah ada regulasinya. Jadi harga ayam terendah itu di angka 18.000 per kilo. Per kilo daging ya. Harga tertinggi itu 20.000. Iya. Nah, waktu itu jadi pemerintah kenapa kok kita kemarin demo kan itu? Kita meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan peternak rakyat. Jadi karena harga rendah, peternak-peternak itu terancam tidak bisa bahasanya tidak bisa balik modal. Akhirnya tidak bisa budidaya ayam lagi itu. Nah, pemerintah tidak ada kontrol di lapangan. Jadi ketika ada panen berlebih, harganya hancur. Padahal kebutuhan ayam ini sebenarnya kurang. Artinya konsumsi untuk konsumen, untuk konsumsi untuk daging untuk konsumen itu masih besar sebenarnya. Masih besar ya. Nah, waktu kejadian bagi-bagi itu sampai berapa harga ayam itu? Itu 7.000. 1 kilo. Padahal harga anak ayam itu 7.000, 7,5 gitu. Ya amblas Cak modalnya gak apa-apa.
acur sak ndok-ndoke. Waktu itu. Iya. Oke. Tapi pernah nggak sih Cak Kafid sendiri audiensi kayak dengan Iya. Sudah? Ya, Apa sudah. waktu itu yang Jadi, ditawarkan? kita sudah pernah ketemu dengan perwakilan Kementerian Pertanian, Kementan kan, yang membidangi ini. Kita diskusi, tapi ternyata berkali-kali kita ketemu sampai hari ini belum menemukan solusi gitu loh. Nah, ini pemerintah mencoba memberikan langkah-langkah atau solusi. Mudah-mudahan ke depan ini kan masih turun juga ini. Ini kan masih di angka 13.000. 13.000. Padahal kita untung itu harganya harus minimal 17.000. Oke. Sekarang 13.000. Iya. Kita nggak bisa nahan. Ayam itu kan usianya 35 hari yang broiler itu. Iya. Kalau misalkan kita tahan nggak dipanen gitu gimana? Ketika nggak dipanen mati? Kan ngasih makan terus itu. Oh iya. Nah, oke. Baru nyantol aku guys. Nah, harga pakannya per saknya itu 400.000. Wah. Gitu loh. Makanya kita hari ini ada budidaya baru itu di Joper itu. Di Joper. Ya. Tapi Joper itu kan dia varietasnya itu kan dari Jawa. Maksudnya ayam Jawa kan? Iya. Disilang dengan ayam Bangkok. Ayam Bangkok silangan sama petelur. Iya. Jadinya Joper itu. Alot nggak sih Cak Kafid? Ya kayak ayam Jawa. Bagus. Tekstur dagingnya juga alot, bahasanya orang Jawa kan. Alot ya. PT alot, PT gembok kan itu. Oh gitu. Iya. Yang Joper itu tergolong yang alot itu tadi. Jadi ayam Jawa memang. Oke, baru paham saya ya. Nah, ketika nih seumpama di besok terrealisasi nih program Cak Kafid, setiap desa satu peternak, semakin banyak peternak ini Cak Kafid apa nggak merasa kesulitan juga untuk ini stoknya banyak tapi tak buang kemana ini? Iya. Jadi, apa udah dipikirin sampai ke situ juga? Sudah, kita kan harus punya manajemen juga kan itu. Jadi misalkan satu peternak 500 misalkan. Artinya kita lihat pasar, kita kontrak. Bahkan ada kontrak itu yang sehari itu harus kita setorkan 500 ekor. 500 ekor. 500 kilo. 500 kilo. Kalau kita punya populasi yang besar, baru bisa itu. Berhubung populasi kita kan ini baru 10 peternak, 11 peternak. Iya. Maka kita jualnya bisanya hanya sehari 100, sehari 200. Oh, gitu. Jadi kita puter itu. Berarti Cak Kafid hanya ngejar keuntungan doang nih? Enggak. Bukan. Jadi jangan-jangan pikirnya, seperti aku untung. Bukan. Tak tebar. Kan tadi di awal aku makanya kepengen menggali misi utama Cak Kafid kan tidak hanya untung saja. Ya ketika untung anggaplah bonus. Kan senada dengan yang diungkapkan Cak Kafid bahwa kilo arek teman-teman kita gak ngene tok. Iya. Yang efeknya konkretnya di lapangan seperti apa ya, Mang? Jadi teman-teman akhirnya kan merasa seperti kan kemarin di Sugiya saya juga kan mengenalkan Joper. Ayo kamu punya lahan nggak? Punya Joper? Saya punya Joper. Joper itu apa? Ini saya jelaskan. Ternyata saya coba menyentuh teman-teman milenial yang sehari-hari hanya ngeging, ternyata tertarik gitu loh. Nyantol ya. Nyantol. Akhirnya kita dari situ kita kembangkan. Kalau memang dia nggak hobi beternak, kan kita ajak di komunitas-komunitas yang lain. Kebetulan kami juga saya sendiri juga ada komunitas-komunitas milenial. Ya. Salah satunya yang habis di launching kemarin itu. Nah, salah satunya jaringan milenial Lamongan. Yang habis di launching kemarin namanya Jamila. Sudah dengar ya? Sudah dengar. Mana aku mikir ini om yang satu ini lapo, saya seneng. Tapi memang ya saya mengenal Cak Kafid ini sudah lama sebenarnya. Dan iya Cak Kafid sangat dekat sekali dengan milenial yang ada. Tapi seandainya nih ketika nanti ternyata budidaya ayam ini kan belum dijalankan nih yang program itu. Ketika memang teman-teman udah dijalankan? Sudah ada. Yang panen sudah ada. Cuman kan ini kan masih tahapan kita juga tahapan awal ya, belum begitu maksimal. Jadi nanti kita juga kan spek-spek kandang yang tidak sesuai itu akibatnya apa, kan kita ngasih pembelajaran dulu ke teman-teman. Itu resikonya juga besar juga sih dengan modal yang
Bayangkan per 1.000 ekor itu kita ngasih modal ke teman-teman itu sekitar 22 juta. 22 juta Per 1.000 ekor. per 1.000 ekor. Kandang Cak Kafit sendiri sekarang berapa? Yang dikelola Cak Kafit sendiri? Yang joper baru sekitar 11 kandang. Yang broiler? Yang broiler itu kalau ngomong PTSUP nih. Iya, PTSUP SUP. yang kebetulan ownernya Om itu kakak dia. saya itu. Oh, kakak ya. Oke, berapa sekarang? Itu banyak. Banyak. Enggak banyaknya berapa? 10, 20. Hampir di tiap, kalau di Lamongan baru 50.000 populasinya. 5.000 populasi. 50.000. 50.000 populasi. Ada sekitar 12 kandang. 12 kandang. Itu sekali panen berapa udah? Sekali panen Omset bersih lah. kalau broiler besar, Mas. Menyentuh angka ratusan juta lebih. Tinggal populasinya. Kemarin ada mitra saya. Saya kan di samping punya kandang sendiri kan ada mitra broiler juga. Mitra broiler juga. Milenial juga. Milenial juga. Iya. Oh, oke. Karena kita Gimana? memang bidik yang milenial. Jadi kita ajak piye sih nyambut gawe iku gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi itu kemarin ada kandang kecil yang kapasitasnya 2.000. Itu panennya kalau broiler itu kan 1 bulan 1 bulan. atau 35 hari. Panen. Cepet amat 35 Cepet hari. amat. Broiler ya. Broiler. Oke. Itu dapat penghasilannya 12 juta. Satu kandang. Satu kandang populasi 2.000. Satu kali panen. Satu Dalam kali setahun berapa kali panen? Kalau manajemennya bagus, setahun itu kan 6 kali. 6 kali. Tinggal ngalikan saja itu. Kalau 10 juta berarti kali 6. Nah, 60. Itu yang masuk bersih di Cak Kafit berapa? Ini aku pengen memotivasi aja. Kok Jadi, biar nggak orang itu bertanya piro sih keuntungannya itu. Kalau kita sebagai perusahaan itu resikonya kan di perusahaan sebenarnya. Kenapa? Karena mitra itu sudah kontrak dengan kita. Harga hancur pun mitra tetap kontrak di harga 19.200. Itu. Gitu. Iya. Jadi kalau hancur nyonyor dong Kita. itu. Iya. Lah, makanya Gini, sebagai mitra itu kan diuntungkan kita sudah ngasih ayam itu. Nah, kita minta komitmennya mitra. Ayo dijogo lah bareng-bareng. Oke. Nah, gitu. Ya kira-kira sebulan plus minus yang masuk di kantong Cak Kafit ada 50 juta, 40, 30, segituan ya? Nanti Sama dibisikin niki- ya. Gak, sama ini wong sugih dadak nanya. Nggak. Itu punya perusahaan itu. Ya kan, tapi kan Anda juga mengelola dapat bagian. Oke Cak Kafit. Iya, aku tertarik banget dengan tadi itu. Satu desa, satu peternak ayam. Kalau menurut aku juga ini, kalau seumpama itu jalan, kan yang diuntungkan juga pemerintah juga sebenarnya. Akhirnya mungkin Cak Kafit benar. Iya. Mungkin dari kandang-kandang itu ketika awal mungkin kecil lah. Ketika nanti berkembang, kandangnya udah besar. Iya. Bisa menarik pekerja-pekerja lokal di situ. Betul. Iya. Terus yang jadi pertanyaan, perhatian pemerintah, pernah nggak Cak Kafit ngomong nih sama saya kan tahunya Cak Kafit juga dekat dengan pemerintah. Iya. Pernah nggak sih Cak Kafit ngomong, ini loh aku punya program ini. Iya. Sudah atau belum?